Coba dulu duduk di kursinya rapi-rapi, tangannya di atas meja semuanya. Oke, hal-hal yang tidak berkaitan dengan pelajaran kita hari ini letakkan di dalam tas, tasnya ditaruh di bawah. Terima kasih ya semuanya. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Boleh dipimpin ketua kelas olah. Bu, teman-teman, mari kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Semoga dengan kita membaca doa belajar tadi, ilmu-ilmu yang disampaikan bisa terserap untuk Ananda dan bisa bermanfaat di lain waktu. Nah, sebelum itu coba dicek dulu. Sebelah kanan kirinya dilihat temannya ada gak bangkunya yang kosong. Ada gak temannya yang gak masuk? Siapa tuh? Ada, Ibu. Siapa tuh? Hamizatul. Hamizatul. Kemana Hamizatul? Ada suratnya di sana, Bu, katanya sakit. Sakit. Kemana lagi? Siapa lagi? Yang gak masuk. Amel, Bu. Amel. Kenapa tuh? Dia telat, Bu. Amel telat. Ya, gak apa-apa ya. Temannya satu sakit, besok kita jenguk ya temannya. Ya, Bu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita nyanyi dulu salah satu lagu wajib nasional. Boleh berdiri semuanya. Ada nggak satu orang yang membantu ibu memimpin untuk menyanyikan lagu nasional? Mersinda mau, Mersinda boleh, silakan maju ke depan ya. Sebelum memulai pelajaran ini, Ibu mau melakukan ice breaking biar kita makin semangat belajar. Sambil duduk aja nggak apa-apa, ikutin Ibu ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung, lalu tertawa, haha. Hebat banget. Nah, sebelumnya kan anak ibu udah belajar tentang kalimat sederhana, lalu bisa membaca permulaan. Jadi, untuk tujuan pembelajaran kali ini, ibu ingin anak ibu sudah dapat membaca dengan lancar, lalu juga bisa menyimpulkan cerita dengan gaya dan bahasanya sendiri. Bisa ya? Coba lihat dulu gambar yang akan ibu tampilkan. Sebentar. Mana dia? Ibu bakalan menampilkan sebuah gambar. Coba diperhatikan. Nah, ayo amati gambar. Coba anak ibu amati gambarnya. Apa yang bisa anak ibu lihat? Apa aja yang bisa anak ibu lihat di gambarnya? Orang lagi senang, Bu. Orang lagi senang. Ada anak sini. Oh, ada anak mirip meme. Yang mana? Yang ini? Ya, kacamata. Yang ini mirip meme ya. Bisa nggak anak ibu
coba buat kalimat sederhana dari gambar yang sudah dilihat ini. Kira-kira Ada 5 orang anak yang sedang melakukan senam. ada lagi? Puput tidak nampak Puput? Oh, boleh Puput dulu Ola. Ada sekelompok siswa yang sedang senam. Ya, Ola? Siswa-siswa itu sedang senam di sekolah dengan memakai pakaian olahraga. Iya, bagus, semuanya hebat. Sudah bisa menerka kalimat dari hanya melihat sebuah gambar ya. Nah, sebelumnya coba dilihat, sudah diperhatikan gambarnya, coba dilihat. Kira-kira judul dari gambar ini apa ya? Senam. Sehat, senang sehat, betul. Kira-kira anak ibu pernah kan di sekolah melaksanakan olahraga 1 kali seminggu? Pernah. Pernah kan? Hari apa itu? Hari Rabu. Sama Bu Mutia. Bu Mutia ya yang ngajar senam ya. Bu Mutia hebat banget. Oke. Sudah dilihat ibu juga punya sebuah cerita. Jadi nanti ibu akan membacakan cerita ini. Anak ibu yang pertama harus mendengarkan dulu cerita yang ibu bacakan. Lalu nanti kita membaca bersama-sama. Lalu nanti anak ibu harus bisa dan mengerti tentang jeda dan intonasi ketika membaca cerita. Oke, dengarkan dulu ibu cerita ya. Si buah yang cerdas. Di sebuah kebunnya rindang, hiduplah buah apel bernama Api. Api sangat senang bermain dengan teman-temannya, si jeruk manis, si pisang kuning, dan si anggur ungu. Setiap hari mereka bermain petak umpet di antara dedaun hijau. Suatu hari, Api merasa badannya tidak enak. Ia demam dan batuk-batuk. Teman-temannya khawatir dan segera memanggil ibu pohon. Ibu pohon memeriksa Api dan berkata, "Api, kamu harus banyak istirahat dan minum air putih yang banyak." Ibu pohon juga membuatkan teh hangat dari daun mint untuk Api. Teh hangat itu membuat Api merasa lebih enak. Selain itu, ibu pohon juga mengingatkan Api untuk mencuci tangan sebelum makan dan setelah bermain. "Kenapa kita harus mencuci tangan, Bu?" tanya Api penasaran. Ibu pohon tersenyum. "Agar kuman-kuman jahat tidak masuk ke dalam tubuhmu, Api. Kuman jahat itu bisa membuatmu sakit." Beberapa hari kemudian, Api sudah sembuh. Ia sangat berterima kasih kepada ibu pohon dan teman-temannya. Sejak saat itu, Api selalu menjaga kesehatannya. Ia rajin mencuci tangan dan makan makanan bergizi dan berolahraga. Sudah didengar semuanya? Sudah ya? Coba ikutin ibu sekali lagi. Ikutin ibu membaca. Suaranya harus satu, harus kuat, harus keras, harus nyaring ya. Si buah yang cerdas. Si buah yang cerdas. Di sebuah kebun yang rindang, Di sebuah kebun yang indah, hiduplah buah apel bernama Api. hiduplah buah apel bernama Api. Api sangat suka bermain dengan teman-temannya. Api sangat suka bermain dengan teman-temannya. Si jeruk manis, Si jeruk manis, si pisang kuning, si pisang kuning, dan si anggur ungu. dan si anggur ungu. Setiap hari mereka bermain petak umpet di antara dedaun hijau. Setiap hari mereka bermain petak umpet di antara dedaunan hijau. Suatu hari, Api merasa badannya tidak enak. Api merasa badannya tidak enak. Ia demam dan batuk-batuk. Ia demam dan batuk-batuk. Teman-temannya khawatir dan segera memanggil ibu pohon. Teman-temannya khawatir dan segera memanggil ibu pohon. Ibu pohon
api merasa lebih enak. Teh hangat itu membuat api merasa lebih enak. Selain itu, ibu pohon juga mengingatkan api untuk selalu mencuci tangan sebelum dan setelah makan. Ibu api juga mengingatkan api untuk selalu mencuci tangan sebelum makan setelah bermain. Otak langsung simpan. Sudah mengikuti ibu ya. Tadi kita sudah membaca bersama-sama. Sekarang ibu ingin mengelompokkan anak ibu dalam satu kelompok kecil. Mutia dan Disti dan Nada menjadi satu kelompok. Sedangkan Jen dan Lola dan juga Puput menjadi satu kelompok. Silakan bergabung ke sini. Silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing dan silakan buka ceritanya si buah yang cerdas di bukunya ya. Oke, Bu. Bantu temannya yang tidak bisa membaca. Baca bersama-sama ya. Iya, Bu. Iya betul. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Sudah ya. Tadi kan anak ibu sudah dikelompokkan masing-masing menjadi 3 orang dalam satu kelompok. Sekarang ibu mau memasangkan anak-anak dengan teman sebayanya lagi. Tetapi anak-anak yang satu kelompok ini kembali dulu ke tempat duduknya. Ibu akan memasangkan anak-anak semua ke dalam satu kelompok kecil lagi. Silakan Disti dan Mutia bersama-sama untuk membaca ceritanya. Jenari dan Lola boleh bersama-sama dan Puput juga dengan Nada ya. Bantu temannya yang sekiranya belum bisa membaca dengan lancar. Ya. Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Nah, kembali dulu ke tempat duduknya semuanya. Nah, jadi tadi anak ibu sudah membaca cerita yang berjudul Si Buah yang Cerdas. Sudah membaca bersama ibu, sudah membaca juga bersama kelompoknya, lalu sudah ibu kembalikan juga ke teman sebelahnya. Nah, sekarang ibu mau anak ibu membaca secara mandiri cerita tentang Andi yang kuat di bukunya di halaman 5. Nanti ibu tanya apa-apa aja yang sudah kalian tangkap dari cerita itu. Bisa ya? Bisa, Ibu. Silakan dibuka bukunya, dibaca dulu. Ibu kasih waktu 5 menit, nanti ibu tanya. Oke? Oke. Sudah semuanya? Sudah ibu minta tolong tadi? Sudah membaca mandiri semuanya? Sudah, Bu. Sudah. Sekarang ibu minta siapa yang mau dulu deh? Siapa yang mau maju ke depan untuk membacakan lagi cerita Andi yang kuat ini? Oh, Mersinda mau, boleh. Ke depan, Bu. Boleh maju ke depan. Boleh. Sini, sini. Di sini. Di sebuah taman yang indah, seorang anak laki-laki bernama Andi. Andi adalah anak yang ceria dan selalu aktif. Ia suka bermain sepak bola, bersepeda, dan berlari-lari di taman. Suatu hari, saat bermain sepak bola, Andi tidak sengaja terjatuh dan kakinya terluka. Luka itu cukup parah dan membuat Andi kesakitan. Ia harus beristirahat beberapa hari dan tidak bisa bermain. Andi merasa sedih karena tidak bisa bermain dengan teman-temannya. Ia juga merasa bosan karena harus berbaring di tempat tidur sepanjang hari. Namun, Andi tidak menyerah. Ia tahu bahwa ia harus menjaga kesehatannya agar bisa segera sembuh dan kembali bermain. Andi rajin makan makanan bergizi, minum obat sesuai resep dokter, dan istirahat yang cukup. Ia juga sering berbicara dengan teman-temannya melalui telepon dan video call. Setelah beberapa hari,
Andi belajar dari pengalamannya bahwa kesehatan adalah hal yang sangat penting. Ia harus menjaga kesehatannya agar bisa melakukan aktivitas yang ia sukai. Ia juga harus bersyukur karena memiliki teman-teman yang selalu mendukungnya. Oke, terima kasih ya Jen, hebat sekali. Nah, dari cerita Andi yang kuat tadi, anak-anak pasti sudah menyimak ceritanya. Kira-kira siapa saja tokoh yang terdapat di dalam cerita Andi yang kuat ini? Angkat tangannya. Oh, Mutia dulu ya, Zahra dulu ya. Ada Andi, Ada Andi, dan teman-teman Andi. Nah, oke, hebat. Kira-kira dari cerita ini apa ya yang dilakukan Andi supaya dia cepat pulih dari sembuhnya? Ada yang tahu? Angkat tangan dulu ya. Boleh Mutia lagi. Yang lain kemana nih? Andi rajin minum obat, makan makanan yang sehat, serta istirahat yang cukup. Iya, betul sekali. Nah, dari cerita tadi dan beberapa jawaban dari teman-temannya, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan nggak pesan moral dari cerita Andi yang kuat ini? Apa Disti? Hidup sehat, Bu. Hidup sehat, Menjaga makanan bergizi. ya, makan makanan yang bergizi, menjaga kesehatan. Nah, Ibu rasa anak-anak Ibu sudah mulai lancar membacanya, sudah mulai paham cara membaca yang baik dan benar. Untuk itu, Ibu punya satu LKPD untuk dikerjakan. Nanti kita koreksinya dengan cara menukarnya dengan teman di sebelahnya ya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan latihannya. Oke, sudah siap semuanya? Sudah. LKPD-nya sudah dikerjakan? Sudah. Sekarang tukar sama teman di sebelahnya. Nanti kita koreksi sama-sama ya. Ya, Bu. Oke, Disti salah-salah. Nanti kita perbaiki sama-sama. Oke, sudah ya. Koreksi lagi teman-temannya, punya teman-temannya. Sudah, Bu. Sudah, coba dikumpulkan dulu ke Ibu. Ibu. Iya, terima kasih. Oh, harapan dulu. Ini, Bu. Sudah, Jen. Sudah. Bisa cut dulu, bisa dulu. Semuanya, tadi kita sudah mengerjakan LKPD. Sekarang Ibu punya satu kuis untuk anak-anak Ibu semua. Tunggu sebentar ya. Iya, Ibu. Iya, Bu. Oke. Tunggu ya. Nah, di sini Ibu punya satu kuis untuk menguji pemahaman Ananda Ibu semua. Evaluasi lebih tepatnya ya. Siapa yang cepat tunjuk tangan? Dia yang mengerjakan duluan ya. Ibu hitung. 1, 2, 3. Ini apa? Ini evaluasi. Gimana caranya? Boleh maju ke depan. Boleh dipencet dulu yang mana mau ngerjain soal yang mana, Zahra? Oh, gitu. Oh, mau, Bu. Kira kayak mana? Bacalah
teks di bawah ini. Saat berpisah, Coba dulu yang baca. apa jawabannya, Zahra? Abu. Oke, betul. Hebat sekali. Mantap Siti. Ayo, kita coba lagi ya. Disti. Disti boleh, silakan maju Disti. Coba pilih mau mengerjakan soal yang mana. Biasa dong Disney. Delay, sorry ya. Kadek memeriksakan makanya kata dokter. Kadek harus mengatakan. Kadek tidak mau apa yang dikatakan dokter. B. Oh, salah. Oke, nanti kita cek yang benar yang mana ya. Tidak boleh ketawa ya, temannya masih belajar. Nah, siapa lagi yang mau maju ke depan? Udah kalah Bu. Siapa lagi yang mau maju ke depan? Disti lagi, yang lain dulu. Yang lain dulu. Zahra lagi. Getis, boleh Getis yang maju. Silakan pencet mana yang mau dijawab. Bebas, Bu. Bebas. Ini. Oke, dibaca dulu ya. Mimi dan adiknya ingin bermain boneka, namun tidak ada yang mau mengalah. Mereka pun berebut hingga boneka rusak. Mengapa Mimi dan adiknya bertengkar? Ini, Bu. Wih, hebat Getis. Oke, waktunya. Nah, tadi kan kita sudah mengerjakan evaluasi. Seru nggak evaluasinya kira-kira? Sulit nggak soalnya? Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini tentang apa aja nggak? Hari ini kita belajar membaca Bu. Hari ini kita mau belajar membaca, betul. Lalu Membaca gambar. menerka gambar. Lalu juga menjaga kesehatan. Tadi kan udah ada gambar orang senam, orang sakit, cerita sakit-sakit itu. Nah, jadi di sini siapa yang sekiranya ngerasa sulit banget Bu kayaknya pelajaran hari ini? Ada nggak yang ngerasa susah banget dicerna Bu? Gampang semua? Insya Allah. Bisa ya? Bisa ya? Sudah bisa diterapkan di pembelajaran berikutnya ya? Oke. Nah, jadi Ibu juga punya evaluasi. Tadi evaluasi online, quiz online. Sekarang Ibu juga punya evaluasi berbentuk soal cerita. Oke. Silakan dikerjakan untuk besok di rumah. Bawa pulang Bu. PR Bu. Untuk hari ini di rumah. PR. Oke, Bu. Boleh kerjain sama Mama Bu. Minta tolongnya boleh, tapi tidak boleh dikerjakan pulang. Oke, Bu. Oke, sudah. Nah, untuk itu, untuk Kita pulang pembelajaran lagi, kali Bu. iya kita pulang, tapi Ibu simpulkan dulu ya. Jadi pembelajaran kali ini kita sudah membahas dan sudah, insya Allah Ibu sudah paham dengan cara membaca lancar. Nah, jadi untuk pembelajaran selanjutnya yaitu kita menulis cerita naratif. Nah, untuk sebelum kita menutup pembelajarannya, alangkah lebih kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan dipimpin, Mutia. Baiklah teman-teman, sebelum pulang mari kita bersyukur. Bersyukur dimulai.